Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar dimanapun Anda berada, perkenankanlah di sini kami akan menjelaskan tentang manusia dan agama. Manusia dan agama pada tingkat bawahan masih belum memiliki nilai kualitas. Jadi belum mencapai tingkat kejiwaan dan baru memiliki tingkat kuantitas atau jumlah himpunan keterangan dengan praktek-praktek peragaan lahir. Jadi belum mendalami makna-makna hakikinya. Sehingga dengan sendirinya masih wajib ditingkatkan terus-menerus agar sampai memiliki nilai kualitas tingkat kejiwaan agama yang ditandai oleh berfungsinya rohani untuk menghadapi isyarah-isyarah samar yang mensoroti dan mengungkap makna-makna hakiki di berbagai ajaran agama. Khususnya yang menyangkut pokok pengertian akan arah dan tujuannya. Maka yang demikian sudah pasti harus didahului dengan suatu perjuangan yang sangat keras. Kepribadian tertentu di jalan Tuhan dengan benar menurut ajaran agama. Agar apa? Sedikit demi sedikit dapat dilakukan pembenahan rohani. Maka dengan keadaan rohani yang sudah membaik, lambat laun jiwa manusia akan terbentuk indera-inderanya yang hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Karena tak ubahnya dengan ilmu pengetahuan dunia yang dikatakan orang telah mencapai tingkat yang tinggi sekarang, khususnya hanya di bidang teknologi. Sebenarnya masih jauh dari tingkat yang bernilai kualitas. Sebab masih pada taraf kuantitas atau tingkat luaran daripada makna teknologi yang hakiki bagi kepentingan umat. Sehingga berlipat-lipat kerugian yang akan dialami oleh manusia oleh sebab pemborosan energi material dan harta benda yang musnah maupun konsentrasi tenaga dan pikiran yang disia-siakan. Yang sebenarnya harus dipergunakan untuk kepentingan yang yang lebih mendesak dan utama bagi kehidupan umat, yaitu membentukan jiwa manusia yang membangun akhlak berkualitas tinggi dan menggelorakan rasa syukur, mahabbah dan takwa kepada Allah. Rasa kasih sayang dan belas kasih terhadap sesama manusia. Itu sebagai jalan mutlak menuju terciptanya persatuan dan kesatuan umat, serta terwujudnya kedamaian yang nyata di atas landasan iman dan takwa. Jadi moralitas tinggi serta penuh limpahan rahmat dari Tuhan yang Maha Suci. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada, karena jalan kemuliaan dan kebahagiaan abadi hanya ada satu di dalam agama. Lain jalan hanya akan membawa manusia kepada kerusakan dan kehancuran belaka. Betul atau tidak?
manusia baik perorangan, kelompok maupun bangsa, manakala masih belum memiliki iman hakiki, dapat diibaratkan sebagai suatu pohon yang berakar dangkal di dalam kulit bumi. Sehingga manakala batang pohon sudah besar, tinggi, dan lebat dengan daun dan buahnya, maka ia pun mudah tergoyang oleh tiupan angin. Ia akan semakin bergoyang apabila tiupan angin makin kencang. Sehingga antara yang satu dan yang lain akan bersentuhan, saling menggempes, pukul-memukul, akhirnya akan bertumbangan dan binasa. Maka dengan demikian manusia tanpa iman, dengan demikian halnya dengan manusia tanpa iman, ia akan terombang-ambing oleh nafsunya sendiri. Jadi sungguh sangat berbahaya dan akan merupakan malapetaka terhadap diri pribadinya masing-masing ataupun terhadap kehidupan umat. Maka apabila daya kekuatan hidup manusia semakin tinggi, nafsunya makin menjadi, tindakan-tindakannya akan semakin keras sebab sangat berambisi pada tingkat kehidupan. Nah, yang demikian pastilah manusia segera terlibat dalam bangku hantam. Nah, yang apabila tidak secepatnya diatasi dengan iman yang kuat, pastilah mereka akan binasa oleh keangkuhan tenaga maunya sendiri. Nah, hal ini akan dialami oleh semua pihak, tiada terkecuali, baik perorangan, kelompok maupun bangsa, yang kecil ataupun yang besar. Namun bagi siapa yang telah kembali ke jalan yang benar, maka tidak perlu khawatir akan ancaman-ancaman dari manapun, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Manusia boleh berkehendak, namun kehendaklah yang berlaku. Aku telah berjanji atas diriku bahwa aku tidak berkenan pekerjaan bagi para pengatur. Kepada para pendengar dimanapun Anda berada, sesungguhnya apabila orang memahami dengan benar arti, arah, dan tujuan dari kandungan agama bagi kemuliaan dan kebahagiaan manusia, niscaya ia akan menyayangi agama sebagaimana orang menyenangi hidup di dalam istana raja yang adil dan bijaksana. Ia akan merasa aman dan tentram sebagaimana orang berlindung di dalam benteng baja yang sangat kuat terhadap serangan dan ancaman-ancaman dari luar. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat agama adalah tabiat jiwa murni manusia. Sehingga tanpa agama, hidup ini bagaikan kosong tanpa jiwa. Akibatnya nafsulah yang merongrong perasaan dan yang menguasai. Oleh karenanya sepatutnya apabila kita mengenal dan mempelajari agama dengan sedalam-dalamnya agar ditemukan kebenaran yang hakiki. Mungkin sampai di sini penjelasan yang saya berikan. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.